Nah, udah ada tulisannya. You are recording. Oke, sip. Thank you. Siapa tadi? Disendra ya? Iya. Oke, makasih. Oke, kita ulang ya. Kita review lagi ya jadi siapa itu? Jadi ada si tali panjangnya 120 meter, kemudian dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama atau bagian satu kita misalkan sebagai huruf A. Panjangnya maksudnya ya, panjang dari bagian yang pertama, potongan pertama adalah misalkan A cm atau A meter lah di sini ya. Kemudian panjang yang potongan yang lain kita namakan B meter. Nah, terus di kalimat berikutnya yang panjang dari yang bagian pertama, yang satu akan sama dengan panjang 2/3 dari panjang yang lain atau bagian yang kedua. Langsung kita ganti atau kita substitusi dengan ketentuan atau permisalan yang kita bikin sendiri ya hurufnya. Yang satu atau bagian yang pertama panjangnya A meter, ya udah A sama dengan 2/3 dari yang lain atau yang bagian kedua, berarti 2/3 B, udah gitu doang. Nah, ini penggunaan A sama dengan 2/3 B atau B sama dengan misalkan kalau dibolak-balik jadi 3/2A atau bikin jadi 3-nya pindah ke A jadi 3A sama dengan 2B, bebas ini sebenarnya ya. Suka-suka kita. Kalau kita maaf Kak. Iya, kenapa? Ini emang nggak ada share screen-nya atau emang kalian jelasin? Share screen-nya hilang lagi. Iya Kak. Oke, thank you. Nah, Ya, oke. Kak. Maaf ya, aduh, astagfirullah. Kepencet ya, aduh, maaf. Oke, saya ulang lagi. Tadi ceritanya tali itu ada 120 meter. Nah, si tali yang 120 meter itu dipotong ya. Dipotong menjadi dua bagian. Nah, dua bagian itu ceritanya nggak sama tuh ya. Jadi nggak setengah-setengah ya. Kita potong bagian pertama. Ini permisalan suka-suka kita dah ya. Ini hurufnya ya. Yang pertama itu atau bagian yang pertama panjangnya kita namain A meter atau apalah gitu ya, atau X juga boleh. Yang kedua atau bagian yang lain itu sekitar B meter. Nah, terus dari situ kalimat kedua, yang satu atau bagian yang pertama panjangnya 2/3 dari yang lain. Nah, yang satu itu atau bagian pertama, potongan pertama itu kan A meter kita namain, sama dengan 2/3 dari yang lain. Yang lain itu misalkan B meter, berarti 2/3 B. Maka kita punya A sama dengan 2/3 B. Nah, ini sebenarnya bebas ya, kita mau utak-atik pakai A sama dengan 2/3 B atau B sama dengan juga boleh. Kita pilih salah satu aja deh ya, biar nggak pusing. Kita pakai ini aja deh. Nah, ini tergantung penggunaan sih. Mau jadiin B sama dengan, mau jadi AB juga boleh. Kira-kira gitu. Nah, jadi kita ceritanya punyanya ini dulu deh. Nih, ya A sama dengan 2/3 B aja. Oke, nah terus di kalimat pertama katanya panjangnya si tali itu kan total 120 meter, ya kan? 120 meter. Nah, terus si tali itu kan tadi udah dipotong dua ya. Ada bagian pertama adalah A, bagian kedua adalah B. Ya, berarti kalau bagian pertama ditambah dengan bagian B panjang ya 120 kan? Logikanya begitu. Nah, si A itu udah ada nih 2/3 B. Nah, ini namanya apa? Substitusi ya, substitusi. Nah, berarti substitusi itu kan mengganti ya, substitut. Ya, kalau di bola tuh ya. Apa yang diganti? Ya, siapa yang udah ketahuan itu nilainya? Si A. Oh, ya udah. Si A kita substitut, kita ganti dengan 2/3 B. Ditambah dengan B sama dengan 120. Nah, misalkan begitu ya. Terus apa? Ya udah tinggal dijumlahin deh ya. Ini kita samain penyebutnya boleh atau dijadiin dikali 3 juga boleh, bebas. Enakan yang mana, suka-suka ya. Misalnya gini, misalkan kalau dijadiin pecahan, misalkan dijadiin pecahan, berarti ini jadi 2/3 B. Ini kan 1B ya, cuma satunya nggak ditulis. Nah, supaya jadi ada per 3 bagaimana? Ya, supaya ada per 3 ya jadi 3/3. Ya, kenapa? Supaya jadi 1B. Ya, saya ulang ya, karena penyebutnya di sebelahnya itu 3, maka di sini harus per 3 juga.
Nah, supaya dia jadi 1 bagaimana? Ya di atasnya harus angka yang sama yaitu 3. Atau 3 dikali 1 aja langsung 3/3. Dah beres ya. Kemudian udah deh, tinggal diutak-atik aja 2 ditambah 3 jadi 5. Jadi kita punya 5/3B yang adalah 120. Nah, kemarin ada pertanyaan nih, gimana ngutak-atik atau memindahkan si 5/3 ya? Nah, di sini hati-hati, 5/3B itu bukan 5/3 tambah B tapi dikali. Maka ketika dipindahkan, itu posisinya akan terbalik karena sama dengan dibagi ya. Jadi ini sama aja kayak 120 dibagi 5/3 yang adalah dikali dibalik. Jadi 3/5 ya. Ya ini insya Allah paham ya. Jadi 5/3B, 5/3 kali B. Pindah, jadi 120 dibagi 5/3. Atau kalau dibagi 5/3 sama aja dikali dibalik. 5/3-nya jadi 3/5. Maka kita punya itu ya. 120 bagi 5 apa sih? 2 ya. 12 bagi 5, 2, 10, 24 ya. 24, berarti tinggal 24 kali 3 ya. 24 dikali 3. 24 kali 3, 4, 12. 3 kali 4, 12, 1, 72 deh. Nah, 72. Tadi apa? Satuannya meter ya, 72 meter. Nah, pertanyaannya bagian yang terpendek ya. Bagian yang terpendek. Lupa baca soal. Nah, B-nya udah dapet nih 72 meter ya. Nah, sekarang bagian yang terpendek adalah si A-nya. Kenapa saya tahu A? Karena A-nya itu 2/3 kali si B. Ya, 2/3 itu kan nggak nyampe 1 ya. Kalau 1 itu kan 3/3. Ya, nggak nyampe 1. Berarti kalau gitu lebih kecil daripada si B. Ya udah, berarti A atau bagian terpendeknya adalah 2/3 daripada si B, berarti 2/3 dikali dengan B-nya itu 72. Yang adalah berapa? 72 bagi 3 dulu kali ya. 7 bagi 3, 2, 2, 3, 6. 12 bagi 3, 4. Berarti 48 meter. Nah, ini dia. Jadi bagian terpendeknya adalah si A, bagian yang bagian yang pertama yang kita sebut pertama tadi ya. Maka jawabannya adalah 48 meter. Nah, ini berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel dan metodenya menggunakan substitusi, begitu ceritanya. Oke, sok silakan ada pertanyaan, sok mangga ditanya aja. Sudah banyak. Oh, udah ada Raka. Gimana kabar Raka? Sehat? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah, sip. David Pradana. Sehat, David? Sehat, Kak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi siapa? Udah 9. Oh, tambahnya sini. Virus. Sehat, Virus? Sehat, Kak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mental setup. Oh, mental setup gurunya ya. Oke. Febian Ayala. Oke, sip. Sehat, Febian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sip. Kemudian ada Rian Fadilah ya. Rian Fadilah. Sehat, Rian? Halo, Rian. Suaranya bisa? Mikrofonnya? Alhamdulillah. Oh, lagi rame-rame. Oke. Sip. Bayu. Sehat, Bayu? Bayu Satria ya. Muhammad Bayu Satria. Ya, oke. Saya anggap itu sehat ya, alhamdulillah, sip. Kemudian Dafadia Ulhaq, alhamdulillah sudah muncul. Firza Maulana, alhamdulillah, sip. Lanjut lagi yuk, kita mulai ke bagian kedua ya. Nomor 2 maksudnya. Oke, nomor 2. Nomor 1 nggak ada pertanyaan ya?
Kakak mau nanya dong Oh, dikit. nanya, sok. Siapa tuh? Itu yang tadi disebutkan itu A-nya itu 2/3B diganti dari rumusnya gitu atau enggak? Dari yang kita dapat dari si soal. Di sini kan ceritanya soal nih. Ceritanya soalnya ini dapatnya A kita bisa ganti dengan 2/3B. Maka inilah yang kita substitusiin di sebelah sini. Jadi tergantung apa pernyataan yang kita dapat dari soal. Oke, sip. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Apa ini? Yang lain ada pertanyaan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada kita boleh lanjutkan ke nomor 2. Lanjut ya. Lanjut, oke sip. Kedua lah. Nomor 2 di sini ada Pak Usman. Pak Usman mempunyai sejumlah uang yang akan dibagikan kepada 3 orang anaknya. Oke. Tapi bagiannya beda-beda nih ya, nggak sepertiga ya. Nih ada macam-macam nih. Anak sulung dapat sekian, 2/5 bagian, anak kedua dapat 2 juta rupiah kurang. Nah, ini dia nih ya. Oke, sip. Kita uraikan satu persatu sama kayak tadi modelnya ya, permisalan. Misal apa yang kita misalin? Misal di sini si Pak Usman uangnya ya, uang Pak Usman gitu, uang Pak Usman misalkan X aja kali ya. Jadi uang total Pak Usman adalah X. Nah, nanti si X ini yang dibagi-bagi ya. Nah, terus anak sulung ya, misalkan bagiannya itu adalah S aja ya, singkatan S. Anak kedua misalkan K aja. Kemudian anak bungsu misalkan anak ketiga berarti ya B ya. Nah, dah sip, ituin aja dulu ya. Nah, baru kita bikin kalimat per kalimat. Di sini anak sulung mendapat 2/5 bagian. Nah, sip. Kalimat yang pertama anak sulung dapat 2/5 bagian. Anak sulung berarti S. Dapatnya apa? 2/5 bagian. 2/5 bagian dari siapa? Ya dari totalnya uang bapaknya ya. 2/5 bagian dari uang Pak Usman, berarti 2/5 kali X atau 2/5X. Itu anak sulung. Kemudian anak keberapa? Anak kedua ya. Anak kedua berarti K ya. Anak kedua katanya, nah ini nih kita telah yang ini. Kalimat bahasa Indonesia sama notasinya hati-hati. 2 juta rupiah kurangnya dari si sulung. Nah, oke. Kalau misalkan ada kata sekian kurangnya, sekian lebihnya dari, nah itu selalu kita tulis dari belakang ya. Notasi kita belakang. Tulisnya dari belakang, dari kanan maksudnya. Berarti 2 juta rupiah, berarti 2 juta. Tulisnya dari kanan. Kurangnya berarti kurang dari siapa? Sulung. Sulung tuh S. Kejauhan ya. Ya pokoknya itu ya. Nah, 2. Ya pokoknya ini nih. Nah, gitu ya. Jadi kita tulisnya dari kanan ya. 2 juta lebihnya dari sulung. Kalau lebih sih tambah nggak apa-apa ya, terbolak-balik ya. 2 juta di depan, S di belakang nggak ada masalah. Tapi kalau ada kata-kata kurang atau selisih dan seterusnya itu harus sesuai dengan posisi. Nah, cara menulisnya begini ya. Mendapat 2 juta rupiah kurangnya dari sulung, berarti 2 jutanya kita tulis di paling kanan, kurangnya di tengah, sulungnya ya itu tadi S begini. Oke, itu caranya ya. Terus anak bungsu dapat berapa? 25% dari jumlah uang tersebut. Oke, 25%. Anak bungsu 25/100 dari jumlah uang tersebut ya berarti jumlah uang bapaknya ya, uang Pak Usman.
Uang Pak Usman berarti X, berarti 25%. X ini kan bisa disederhanain ya, dibagi 25 jadi 1/4 aja. Ya, jadi biar enak 25/4. Dah, sip, beres. Itu semua keterangan yang bisa kita dapatkan dari soal ya. Kemudian ya udah, terus tadi kalimat pertama adalah pertanyaannya jumlah uang yang dimiliki Pak Usman, berarti X-nya berapa ya? Ya pokoknya uang Pak Sulung ditambah uang si anak kedua sama uang bungsu, bagiannya ini dapatnya si sulung, dapatnya si anak kedua, dan dapatnya si anak yang bungsu, itu totalnya sama kayak uangnya Pak Usman. Jadi udah dihabisin semua buat 3 anaknya itu, walaupun bagiannya berbeda-beda ya, ceritanya begitu. Maka tinggal diutak-atik semua, tinggal 2/5 daripada X. Oh iya, ini ada S ya, belum bentuk X semua nih, harus satu variabel ya. Kalau X semua. Di sini masih ada S. S itu sendiri adalah tadi 2/5, berarti kita substitusi jadi 2/5 X dikurang 2 juta. Nah, itu dia. Berarti ditambah dengan si K, udah kita ganti jadi 2/5 X dikurang 2 juta. Kemudian ditambah dengan B, B-nya adalah 1/4 X sama dengan X. Nah, kira-kira gitu. Nah, tinggal diuraikan yang ininya ya. Berarti yang X di kiri semua, misalkan yang angka di kanan ya, kita pindahin semua. Ini 2/5 tambah 2/5 bisa dijumlahin langsung ya. 2 tambah 2 jadi 4, berarti jadi 4/5, ada X, kemudian ini ada 1/4 X, kemudian ada X yang 1 di kanan ini kita pindahin ke kiri, jadi positif ya, karena nggak dikali atau dia pindah sendirian jadi min X, kemudian sama dengan ini tadi ini udah dijumlahin, yang si X pindah, 2 jutanya pindah ke kanan, di sini kurang, berarti ini positif ya, jadi 2 juta. Nah, sip. Jadi, nah, kira-kira begitu. Ya, tinggal samain penyebut aja. Ya, tinggal samain penyebut. Ada per 5, ada per 4. Ya, kalihin aja ya, 5 kali 4, 20. Jadi nanti per 20 X. Berarti ya standar lah ya, ini supaya jadi 20 kan 5 kali 4. Berarti 4-nya kali 4, jadi 16 ya. Kemudian ini berapa? Kali 5 ya 20, ini kali 5 jadi 5/20. Kemudian X itu 1 X, berarti karena dia 20, berarti 20/20. Sehingga kita punya ini hasilnya harus 2 juta. Nanti berapa X jadi ini? 16 tinggal ditambah 5, 21 dikurang 20 jadi 1. Jadi 1/20 X aja sama dengan 2 juta. Nah, itu dia. Maka X itu sendiri adalah, nah sama kayak yang nomor 1 tadi, 1/20 pindah jadi berapa? Jadi 2 jutanya itu tinggal dikali dengan dibalik 1/20-nya jadi 20/1 atau 20 aja. Insya Allah kita punya 2 kali 2, 40 juta ya. 40 juta JT aja dah. Nah, itu dia. Set. Dah. Berarti si uang uangnya Pak Usman adalah totalnya 40 juta yang dibagi-bagi ke 3 anaknya dengan dengan kriteria yang berbeda ya, dengan jumlah yang berbeda. Begitu ceritanya. Oke, nomor 2, sip. Kalau ada pertanyaan sok mangga silakan tanya aja sambil saya cekin satu-satu. Firza mungkin ada pertanyaan, Firza. Dava mungkin, Dava. Ada pertanyaan nggak, Dava? Oke, sip, udah pas. Kakak, ada pertanyaan? Belum ada? Oke, sip. Thank you, Dava. Siapa? Saya lagi nggak di tempat. Oh. Gimana tuh? Maksudnya nggak di tempat gimana? Berarti tidak memiliki tempat. Lagi di luar maksudnya ya?
Di perjalanan, oh dahsyat lagi safar ya. Oke, hati-hati Dava. Oke, nanti dicek lagi ya apa si rekornya ya, apa rekamannya. Raka Ramania, ada pertanyaan Raka? Aman. Aman. Oh ya udah sip. Oke, kalau aman kita lanjutkan aja langsung ke nomor 3 ya. Sip, bismillah. Kita punya denah rumah Azizah. Oke, Azizah. Luas rumah Azizah sebenarnya. Oke, ini ngomongin perbandingan skala ya dulu zaman dulu ya SD. Skala, kemudian di situ ada kata-kata luas. Nah, kalau ngomongin skala, terus kemudian luas atau keliling atau yang ada rumusnya ya, itu kita tidak mencari luas sebenarnya dari luas bohongannya gitu ya. Kita jangan cari luas bohongannya. Justru kita harus mencari si masing-masing unsur dari si luasnya. Gitu ya. Kalau luas kan ya bisa standar ya, panjang kali lebar ya kalau persegi panjang atau sesuai dengan bangun datar ya. Berarti kita nyari panjang sebenarnya berapa, lebar sebenarnya berapa, baru habis itu kita ngomongin luas. Jadi kita harus mencari unsurnya dulu ya. Rumahnya, oh berarti kalau gitu ini rumah semua ya. Berarti ini berapa? Ini 3, di sini 4 cm, ini 6 cm, berarti totalnya adalah 13 ya. 13 cm. Kalau di denah atau di gambar 3, 4, iya benar ya, 10, 13. Di sini kalau yang ini 2 cm, berarti total dari sini berapa? 8, 5, loh, sama ya. Berarti persegi bentuk kayak tanahnya ya. 13 ya, 13 atau S aja deh. Jadi apa? Panjang sisi kita misalkan panjang sisi denah rumah Azizah. Wah, Pak, susah ya. Itu kita simbolkan aja lah apa ya, karena panjang sisi dia persegi biasanya S ya, S denah pada peta aja deh, SP ya, panjangnya pada denah atau pada peta adalah 13 cm. Nah itu dia. Berarti untuk mencari luas, berarti kita harus mencari si panjang sisi sebenarnya dari rumah Azizah ya. Nah, itu dia. Jadi yang ditanya nanti itu. Nah, di sini skala nih. Skala udah ada. Skalanya adalah 1/100. Berarti yang dicari adalah panjang sisi sebenarnya rumah Azizah. Nah, ini yang perlu kita cari terlebih dahulu. Nah, ini apa? Sebenarnya berarti SS ya, SS. Nah, ini dulu deh. SP-nya udah ada atau sisi dari rumah Azizah tapi di peta atau di denah sebenarnya belum tahu. Kita cari dulu. Zaman dulu tuh apa ya, gimana ya? Segitiga ya kalau nggak salah ya. Skala JP JS nih kalau nggak salah gini ya. Nah, berarti kalau misalkan panjang sisi sebenarnya itu SJS jarak sebenarnya, berarti ini kita coret. Berarti JS sama dengan JP dibagi dengan S. Atau kalau dalam hal ini berarti untuk mencari SS sama dengan SP dibagi dengan skala. Nah, itu dia. Berarti SP-nya adalah 13 dibagi skala. Skalanya kita bikin jadi 1 per aja ya. Atau berarti sama aja kayak 13 dikali dengan 100 per 1 atau 100 jadi 1300. Nah, kalau skala atau ini sentimeter ya jadinya. Nah, ini dia satuannya sentimeter. Jadi kalau sebenarnya itu biasa dijadiin meter. Berarti dari meter ke sentimeter gimana, masih ingat ya, kucing hitam dalam mobil berarti desi centil, berarti 2 ya. Berarti kalau gitu pindah ke atas berarti dibagi 2, berarti jadinya 13 aja, 13 meter. Udah gitu doang sih. Ya udah, luas sebenarnya
Maka luas sebenarnya karena dia bentuknya adalah persegi ya, si rumahnya, maka ini SS atau panjang sisi sebenarnya dari rumah Azizah dikali dengan SS atau kuadrat ya, karena persegi adalah rusuk kuadrat. Berarti 13 kuadrat adalah 169. Ini dalam meter ya. Tapi karena udah dikuadratin jadi kuadrat atau persegi. 169 meter persegi. Nah, ini dia. Nah, ini hati-hati dalam hal menguraikan apa dulu. Jangan menguraikan atau mencari luas denah atau luas rumahnya dia dalam denah atau peta dulu. Jangan. Justru itu nggak dicari. Jadi kita cari dulu unsurnya masing-masing. Udah dapat sebenarnya, baru kita uraikan menjadi pertanyaannya. Pertanyaan luas sebenarnya. Kalau pertanyaan keliling sebenarnya, kita bikin keliling sebenarnya setelah unsurnya udah ketahuan. Begitu ceritanya. Oke, sip nomor 3. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ke berikutnya. Nomor 4 ya. Nah, ini dia. Berkaitan dengan persediaan pakan akan habis dalam waktu 20 hari untuk 600 ekor ayam. Jika peternak menginginkan persediaan pakan tersebut cukup untuk 30 hari. Ini berkaitan dengan makanan ya. Berkaitan dengan makanan. Ini perbandingan. Jadi perbandingannya di sini nanti ada 2 bagian ya. Ada yang namanya senilai. Ada namanya berbalik nilai. Apa perbedaan senilai berbalik nilai? Ya, ini sama-sama naik atau turun. Maksudnya naik turun tuh nilainya ya. Nilainya sama-sama naik atau nilainya sama-sama turun. Kalau berbalik nilai berarti ya kebalikan. Nilainya berkebalikan. Ya, nilainya kebalikan. Jadi misalkan yang satu naik nilainya atau dalam ilustrasi nih, ilustrasi misalkan biasa dibikin 2 kolom ya. Misalkan ini 10, di sini ini 7 misalkan. 10 menjadi 20, 7 menjadi 14, sama-sama naik. Ini disebut dengan senilai. Kemudian yang berbalik nilai, misalkan kita punya ini 10 dan ini misalkan 30. 10-nya jadi 20, 30-nya jadi 15. Yang satu naik ya, yang satu dari sini ke sini ini naik, ini dari sini ke sini ini malah turun nilainya. Nah, itu berbalik ya, berbalik. Nah, kalau ini sama-sama naik, ini sama-sama naik 2 kali lipat, ya ini naik juga 2 kali lipat dengan pembanding yang sama. Nah, ini kita bahas berkaitan dengan senilai berbalik nilai. Terus dari mana kita tahu si perbandingan tersebut senilai sama berbalik nilai? Kita cuma bisa tahu itu dari logikanya si soal ya, logikanya si soal. Jadi kita yang menentukan sendiri dia senilai atau berbalik nilai. Nah, ada caranya bagaimana perbandingannya? Karena tadi kita udah nentuin ya, ada senilai, ada berbalik nilai. Senilai itu begini ciri-cirinya, berbalik nilai itu begitu ya. Nah, sekarang cara ngerjainnya salah satunya ya, ada beberapa cara, bisa pakai perbandingan juga, bisa juga pakai perkalian. Pakai perkalian tuh maksudnya gini, kali silang. Ini kalau senilai itu kali silang. Jadi nanti 10-nya dikali 14, ini 7-nya dikali 20. Ini akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, kemudian kalau yang berbalik nilai, caranya atau langkahnya adalah kalinya sejajar. Kali sejajar. Kali sejajar itu misalkan ini tadi kali silang, set. Kalau ini 10 kali 30 berarti 20-nya dikali 15. Nah, itu cara salah satu metode untuk ngerjain si senilai atau berbalik nilai dengan cara perkalian ya, bukan perbandingan justru. Tapi nggak apa-apa, bisa dipakai. Nah, sekarang kita tentuin dulu dari soal yang mana senilai, mana yang berbalik nilai. Apakah yang senilai, apakah berbalik nilai. Nah, kalau pakan makanan akan habis, nah itu ya gini aja logikanya ya, di rumah misalkan, rumah beras misalkan berapa liter ya.
Semakin banyak orang yang makan, semakin cepat habis dengan beras yang sama ya. Semakin kita tendang-tendangin ya, kita keluarin. Insya Allah itu lebih awet ya si beras itu. Kenapa? Karena orang yang makan jadi lebih sedikit. Nah itu logikanya gitu. Itu ngomongin makanan. Itu udah pasti berbalik nilai, ya kan? Udah pasti berbalik nilai. Semakin banyak orang, semakin cepat itu habis. Ya, semakin banyak orang, semakin cepat itu habis. Berarti harinya jadi lebih cepat. Contoh langsung ini si pakan ini kita bikin 2 kolom ya. Pertama ada ayam berapa ekor, kemudian ada hari atau waktunya ya. Set. Nah, si ayam itu ada 600 ekor. Si persediaan pakan akan habis 20 hari ya. Jika seorang peternak menginginkan persediaan pakan itu cukup untuk 30 hari, berarti harusnya lebih lama dong. Ya kan, harusnya lebih lama. Jadi kalau misalkan dia pengen persediaannya itu dengan persediaan yang sama ya banyaknya ya. Dia mau lebih lama nih cepet habisnya ya si pakannya. Ya berarti ayam harus dikurangin. Ya. Ayamnya harus dikurangin. Kenapa? Ya kalau dia tambahin atau dia tetap ya nggak ngaruh ya. Kalau dia tambahin malah lebih cepat habis. Jadi ini naik, yang ini harus turun ya, harus turun. Dari mana itu ya? Dari logika soal ya. Kita tahu bahwa semakin banyak ayam atau semakin banyak yang makan itu pastinya pastinya akan lebih cepat habis. Udah gitu doang. Berarti dari sini kalau kita pakai cara kali sejajar ya, karena berbalik nilai, maka di sini cara kali sejajarnya berarti ke sini X kali 30 atau 30X sama dengan 600 dikali 20. Loh, kok begitu? Sorry. 600 dikali dengan 20. Nah, ini X-nya berarti 6 kali 2 berapa? 12. Tuh 23. Tuh 23. 12.000 tinggal dibagi 30. Coret. Berarti 12 bagi 3, 4. Berarti 400. Ya. Ayamnya harus cuma 400 aja. Ya. Ayamnya awalnya 600. Tapi itu makan habis makanannya selama 20 hari. Jadi setiap 20 hari diganti makanan lagi, beli lagi makanan dan seterusnya. Dia maunya sebulan 30 hari ganti makan. Nah, berarti ayamnya harus berapa? Ayamnya harus 400. Pertanyaannya adalah ayamnya harus dijual. Jadi banyak ayam yang harus dijual supaya ngurangin ayamnya jadi 400 ya. Berarti yang harus dijual awalnya adalah 600 tinggal dikurang 400. Dia harus jual 200 ayam ya, supaya dia pakannya atau makanan itu si ayam bisa habis dalam waktu 30 hari alias sebulan. Jadi diganti makanannya sebulan terus gitu. Jadi mungkin dia biar nggak ngerasa rugi barangkali ya. Oke, ini berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Berbalik nilai doang yang ini. Nanti kita cek yang lain, mungkin ada yang senilai atau tidak ya. Oke, begitu ceritanya. Sok, ada yang mau ditanya silakan. Barangkali. Sudah ada Naufal, alhamdulillah. Sehat Naufal? Alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah. Sip. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, nambah 1. Siapa? David. Ada pertanyaan nggak, David? Nggak ada, Kak. Udah ngerti insya Allah. Oke, alhamdulillah. Oke, tanpa berpanjang kalam kita lanjut saja kalau gitu ke nomor 5 ya. Kalau nggak ada pertanyaan. Kalau saya kecepatan atau lupa yang tadi ya, belum di apa gitu, atau ada yang kelupaan ya, interupsi aja silakan. Oke, nomor 5 berkaitan dengan perbandingan juga.
Cuma kayaknya perbandingan ada 3 tuh. Ya, ada uang Ahmad, uang Badrun. Ya kita namain aja A. Ahmad itu A yang nggak usah saya tulis ya. Ahmad berbanding dengan Badrun. Perbandingannya uangnya 3 berbanding 2. Kemudian ada Badrun sama Khairul. Oh, Khairul ya C berarti ya. Dah, tuh. Badrun Khairul uangnya 4 banding 5. Gimana nulisnya? Di sini aja ya, 4 banding 5. Nah, ini zaman SD ya, insya Allah masih ingat. Ini bisa disatuin atau disamain penyebutnya ya. Ini yang sama kan si Badrun nih. Badrun. Nah, itu kita samain aja. Yang 2 berarti bisa dikali jadi supaya jadi 4 berarti kali 2 ya. Supaya sama. Jadi 2 dengan 4 lebih gedean 4. Berarti 2-nya yang kita kali dengan sesuatu supaya jadi 4. Berarti semua yang temennya si 2 itu kali 2 juga. Temennya 2 kan 3 doang. 3 kali 2 6. Ini ceritanya udah jadi 4. Yang ini nggak dikali apa-apa ya. Atau kali 1 aja. 5-nya kali 1 jadi nggak ngaruh. Berarti kita punya perbandingan A banding B banding C adalah 6 banding 4 banding 5. Jadi dapat satu kesatuan tuh. Semuanya bisa nyatu lah. Kemudian maka 4 pernyataan berikut itu bernilai benar, berarti paling bete soal kayak gini. Cobain satu-satu biasanya. Jumlah uang Ahmad dulu. Nomor 1, jumlah uang Ahmad. Ini saya pakai cara SD aja lah ya. Daripada linear 2 variabel atau 3 variabel. Ahmad ya, Ahmad. Ini biasanya yang ditanya. Kakak gimana kan tadi Kak? Dapat 45-nya? Oh, ulang. Oke. Raka ya. Ceritanya tadi A banding B 3 banding 2, kemudian B banding C adalah 4 banding 5. Nah, yang sama di sini kan Badrun ya, si B nih. Ya pokoknya si B ada 2 di keduanya. Nah, ini kita samain kayak nyamain penyebut ya, kita kayak nyamain penyebut. Boleh nggak ini dikali aja 2 kali 4? 4 kali 2. Ya boleh aja nggak masalah. Tapi kalau saya tadi karena 2 sama 4 itu kayak 2 itu adalah faktor dari 4. Jadi 2 itu bisa dikalihin dengan suatu angka supaya menghasilkan 4. Jadi ya 2-nya saya kali 2. Nanti dapat 4 tuh. Gitu ya. 4-nya nggak usah dikali lagi karena udah jadi 4 gitu. Itu samain penyebut lah kira-kira kayak gitu ya. Jadi kayak nyamain penyebut. Terus apa lagi? Oke Kak, makasih Kak. Sama-sama. Maka ketika udah disamain penyebutnya ya, maka yang pembilangnya sisanya ya tinggal dikali dengan dikali dengan pengalih yang sama. Karena 2-nya dikali 2 maka 3 kali 2 jadi 6. Ini 4-nya nggak dikali apapun ya kali 1 misalkan, berarti 5-nya juga dikali 1. Oke, jadi 5 ya. Maka ini menyatukan 2 perbandingan jadi 1. Terus apa? Oh, tadi saya lagi mau bahas soal cara SD ya. Ini kalau misalnya udah diketahui, misalnya yang ditanya apa, nanti perbandingan yang ditanya taruhnya di atas, yang ditanya. Kemudian ini yang diketahui, taruhnya di sini, nanti perbandingannya taruhnya di bawah. Yang diketahui. Nah, gitu ya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Yang ditanya itu apa sih? Coba misalkan 1. Yang ditanya uang Ahmad. Oh, berarti uang Ahmad ya. Nah, gitu ya. Yang diketahui apa? Yang diketahui di soal itu selisih uang Ahmad dan Khairul. Oh, iya, belum ditulis sama saya. Selisih uang Ahmad dan Khairul. Gedean mana sih Ahmad sama Khairul? Gedean Ahmad ya, Ahmad 6. Khairul 5. Oh, berarti Ahmad dikurang Khairul. Karena Ahmad lebih gede ya. Kalau selisih kan gede kurang kecil. Ahmad dikurang Khairul itu katanya duitnya adalah 75.000. Nah, itu dia. Itu yang diketahui. Ini adalah yang diketahui. Ya. Uang Ahmad dan Khairul kalau dikurangin itu 75.000.
Nah, berarti yang diketahui adalah 75.000. Siapa itu? Apa itu? Uang Ahmad kurang Khairul. Nah, berarti kalau gitu ini adalah yang ditanya adalah uang Ahmad. Berarti perbandingan yang ditanya adalah perbandingan uang Ahmad. Nah, yang diketahui siapa? Yang diketahui adalah uang Ahmad sama Khairul dikurangin. Berarti kalau gitu ini perbandingan Ahmad kurang Khairul. Nah, gitu. Udah ya, saya ulang ya. Yang ditanya perbandingannya taruh di atas. Yang diketahui perbandingannya taruh di bawah. Nah, telaah dulu. Yang ditanya apa nomor 1? Yang ditanya uang Ahmad. Berarti kalau gitu uang Ahmad perbandingannya berapa di sini? 6. Taruhnya di atas. Ya, perbandingan uang Ahmad yang di sini, perbandingannya taruh di atas. Yang diketahui apa? Yang diketahui itu di kalimat soal itu selisih uang Ahmad dan Khairul. Ahmad kurang Khairul ya, karena Ahmad lebih gede 6. Uangnya 75.000. Kita tulis di sini 75.000. Perbandingannya adalah ini di bawah. Jadi perbandingan Ahmad dengan perbandingan Khairul diapain? Ya sesuai 75.000. 75.000 itu dikurang. Ya berarti ini nanti bakal jadi Ahmad perbandingannya adalah 6 dikurang dengan Khairul yang perbandingannya di situ angkanya 5. Nah, begitu ceritanya ya. Oh, hilang. Suka hilang-hilangan ya Raka ya? Atau apa? Keluar sendiri ya mental ya? Iya kak. Nge-lag. Nge-lag ya? Oh, oke. Sip. Terus apa lagi? Ya udah, tadi apa? Perbandingan Ahmad ya. Ahmad itu perbandingannya berapa? 6. Ya udah tulis 6. Set. Nah, ini apa langkah buat ngerjain yang menurut saya sih ini cukup mudah ya. Tinggal gitu doang. Kita harus mencari tahu yang diketahui apa, yang ditanya apa. Nah, perbandingannya bagaimana. Berarti 6 dikurang 6 dibagi 1 ya, atau 6 doang. Kali 75.000. Nah, dapatlah Ahmad tuh. Berapa 6 kali 75? 6 kali 5 30. 6 kali 7 42, berarti 45 ya. 450.000. Nah, oh sama, benar tuh. Berarti benar nih. 1 benar. Ngecekin satu-satu lagi ya. Banyak banget. Ya, kita uraikan deh. Jumlah uang Badrun 2 kali jumlah uang Khairul. Wah, cobain lagi ya. Jumlah uang Badrun 2 kali jumlah uang Khairul. Badrunnya berapa? Badrun aja belum ada ya. Badrun itu katanya sama. Rumusnya ini aja ya. Per di sini tadi 75.000 ya. Terus di sini 6 kurang 5 samain. Nah, berarti di atas ini apa? Ya karena ditanya ada Badrun, berarti perbandingannya si Badrun. Badrun perbandingan 4. Nah, berapa tuh? Tinggal 4 dikali 75.000 ya. 75 kali 2 aja 150, berarti 300.000. 300.000 rupiah. Dah, oke nggak muat. Saya crop dulu bentar. Nomor berapa tadi? Baru nomor 5. Saya bikin dulu. Oke, sip. Dah. Oke, kita dapat uang Badrun. Uang Khairul. Khairulnya belum ya. Oke. Ya, pokoknya Badrun 300.000 dah ya. Sekarang uang Khairul. Uang Khairul tadi perbandingannya adalah lupa. Khairul itu 5. Oke. Di sini samain aja ya karena biar nggak pindah-pindah. Khairul tadi 5 ya. Berarti 5 tinggal dikali 75.000. 4 itu tadi 300.000. 375.000 berarti. Katanya jumlah uang Badrun 2 kali uang Khairul.
Badrun itu tadi 300.000 doang ya. Iya, ya enggak lah. 2 kali 375.000 enggak ya. Dah. Tadi yang pertama itu benar, yang ini salah. Kita suruh nyari apa sih? Yang nilainya benar ada berapa? Oh iya ya. Berarti cek satu-satu benar. Yang ketiga, sini aja deh. Pernyataan yang ketiga jumlah uang Ahmad dan Badrun. Ahmad, Badrun. Tadi Ahmad udah kayaknya. Ahmad itu 4,5, Badrun 300.000, jadi 7,5 ya. Oh benar. 3,5 tambah 400, salah. 4,5 tambah 300. 450.000 tambah 300.000 adalah 7,5. Oke, benar. Berarti udah 2 ya. Yang keempat adalah selisih uang Badrun dan Khairul. Selisih uang Badrun dan Khairul. Berarti Badrun sama Khairul gedean mana sih? Badrun 4, Khairul 5. Berarti gedean Khairul ya. Berarti selisihnya adalah Khairul dikurang Badrun. Khairul itu tadi adalah 375.000, kemudian Badrun itu sendiri tadi sebelumnya adalah 300.000. Berarti dikurang, berarti 75.000. Oh benar ya. Berarti kalau gitu kita punya 3 pernyataan yang benar di sini, sehingga jawabannya domba alias 3. Oke, sip. Nomor 5 ya, di slide sebelumnya dan yang slide yang ini kira-kira ada pertanyaan atau enggak? Sok, enggak, silakan. Saya minum dulu. Akmal Zaki, ada pertanyaan enggak? Nggak ada. Viko, Bayu, Rian, aman? Boleh lanjut nggak? Kalau gini berarti harus nyobain satu-satu semua ya, Pak? Ya, karena di sini suruh mencari ada berapa. Kalau misalkan biasanya kan biasanya itu pertanyaan itu adalah yang itu yang apa? 1 2 3 benar, 1 3 benar, 2 4 yang kayak gitu ya. Biasanya itu. Kalau yang kayak gitu gampang, enak. Misalkan 1 benar ya 3 benar, 3 nggak usah coba gitu kan. Kalau 2 salah ya 4 nggak usah coba. 4 udah pasti salah. Jadi jawabannya pasti 1 3 kayak gitu. Nah, kalau yang ini enggak. Kalau di sini yang benar ada berapa gitu. Atau yang salah ada berapa ya. Berarti kita harus menentukan yang benernya, cobain semua gitu. Mau nggak mau. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, kalau sudah kita lanjutkan saja ke berikutnya nomor 6 ya. Kalau ada pertanyaan nanti baru kepikiran, interupsi aja. Nanti kita coba review lagi. Oke, nomor 6 berkaitan dengan perbandingan bikin kopi ya. Perbandingan itu bisa dipakai buat bikin apa aja ya. Mau masak juga sama bisa ya. Apa bikin itu nasi di rice cooker juga sama pakai perbandingan ya. Saya biasanya begitu ya. Bukan pakai perasaan, saya pakai perbandingan kalau masak nasi. Nah, ini bikin kopi ya. Oke, bikin kopi. Yang kita butuhkan di sini ada kopinya berapa, sama creamer ya. Creamer. Tulisan bahasa Indonesia bukannya creamer biasa ya, creamer. Kok pakai tasdid sih di meme-nya. Kopi itu misalkan untuk bikin 1 cangkir ya. Cangkir. 1 cangkir kopinya 3 sendok. Ini ceritanya sendoknya takarannya sama ya, creamernya 2. Nah, sekarang telah digunakan 5 kopi sendok dan creamer A untuk membuat beberapa tuh X cangkir. Misalkan. Terus kira-kira ini hubungannya benar antara kuantitas A dan B berikut berdasarkan informasi yang diberikan. A besar adalah 3A kecil. A kecil maksudnya berapa creamer gitu ya. Ya.
Oke, ya inti ceritanya ini kalau misalkan creamernya, ya pastinya kopinya beberapa sendok ya, lebih dari berapa ini? Lebih dari 1 cangkir pastinya ya. Karena kopinya itu, tapi nggak sampai 2 ini. Kalau 2 cangkir kan kopinya, ini bukan cangkir kopi, ini maksudnya si sendok, berapa sendok kopi gitu. Ini 3 sendok kopi dengan 2 creamer itu menghasilkan 1 cangkir kopi. Berarti kalau misalkan kita tuang 5 sendok kopi, kemudian creamer sekian, itu berapa cangkir kopi dapatnya? Ya kalau mau dibikin 2 cangkir ya harusnya 6 sendok kopi, 6 sendok kopi sama creamernya 4 sendok ya. Tapi ini kopinya cuma 5. Jadi ini kita abaikan aja cangkirnya. Ini naik. Ketika kopinya naik, creamernya juga naik. Ya, saya ulang. Kalau kopinya naik, ya creamernya juga harus ikutan naik. Kalau enggak ya pahit ya. Ya, enggak sesuai dengan takaran yang dikasih sama si bos ya. Kalian pernah tahu ya kalau misalkan kita beli minuman apalah gitu ya, minuman-minuman yang susu-susuan itu, kopi-kopian gitu, misalkan dia franchise 1 atau franchise 2 misalkan, harusnya kan sama takarannya, berarti rasanya juga harus sama, tapi enggak, ternyata yang satu agak manis, yang satu begitu, ya beda-beda. Itu artinya takarannya berbeda, perbandingannya atau formula si resepnya berbeda, dia nggak dipakai, nggak punya standarisasi. Nah, itu kurang bagus ya. Nah, kita punya standarisasi, kopi 3 sendok, creamer 2. Dah. Gitu ya. Standarisasinya gitu. Jadi kalau kopinya naik, si creamer juga harus naik. Ini senilai berarti. Cara senilai, perbandingan senilai adalah kali silang tadi ya. Kali silang. Nah, ini abaikan dulu ya. Nah, kali silang berarti tinggal 3A sama dengan 5 kali 2. Nah, berarti si A adalah 10, ini 5 kali 2, 10 dibagi dengan 3. Berarti creamernya adalah 10/3 sendok ya. Ya kita nggak ngerti, tapi abaikan rasionalitas dulu ya. Abaikan, biarin begitu aja. Mungkin dia punya takaran tertentu lah 10/3 atau kayak gimana. Udah A itu creamer itu adalah A 10/3 sendok. Udah biarin begitu aja. Nah, kita cek apa kaitannya sama A besar. A besar itu katanya 3A kecil. A kecil tadi adalah sendok creamernya. Nah, berarti ternyata emang harus per 3 dia ya. Di sini tinggal kali jadi 10. Nah, si B-nya 10 ya. Oh, sama berarti ya. Sama. Berarti kalau gitu ya udah, berarti sorry, saya hilang sinyal tadi. Maaf. Tadi sampai mana? Kita bisa menentukan bahwa nilai A besar adalah 10 dan nilai B besar udah ditentukan 10 juga, berarti nilai A besar dan B besar itu sama, alias A sama dengan B, maksudnya itu. Jadi jawabannya cacing. Nah, begitu berkaitan dengan masih senilai, yang sebelumnya berbalik nilai, yang sekarang senilai. Begitu ceritanya. Ya itulah. Oke, gimana? Virus mungkin ada pertanyaan, Virus? Saya mau nanya tapi di soal sebelumnya. Oh, sebelumnya. Oke, nggak apa-apa. Salah. Sebelumnya tuh yang nomor 5 gitu ya? Yang mana tuh? Bagian yang mana? Mundur satu lagi. Oke. Sip. Itu kan A sama dengan perbandingan Ahmad kurang Cairul. A kurang C maksudnya. Itu perbandingan yang diketahui, maksudnya kenapa perbandingan Ahmad kurang Cairul? Karena 75.000 itu yang diketahui itu adalah 75.000. 75.000 itu adalah uangnya Ahmad dikurang uangnya Khairul. Maka si perbandingan Ahmad
harus dikurang dengan perbandingan si Khairul. Begitu ceritanya. Khairul. Oh ya. Kalau misalkan Makasih, Kak. yang sama-sama. Ya. Kalau ya, makasih. Udah nanya. Sip, good. Pertanyaannya, kalau misalkan yang diketahui itu misalkan jumlah uang daripada Ahmad dan Khairul, gimana nulisnya di sini? Ya berarti perbandingan Ahmad ditambah dengan perbandingan Khairul. Sesuai, pokoknya perbandingannya mau ditambah, mau dikurang, itu sesuai dengan yang di sini, yang diketahui. Ya, gitu logikanya. Sip. Oke, udah. Oke, sip. Lanjut ke tadi yang nomor 6. Nomor 6 ada pertanyaan yang lain? Kamu nanya dong, Kak. Ya, gimana tuh? Itu jadi B itu sebenarnya apanya, kayak? Apa B? A sama B itu sebenarnya apa? Oh, itu cuma keterangan di soal doang, suka-suka dia. Bisa aja itu X sama Y, apa suka-suka dia lah. Jadi pernyataan A gitu ya. Si A besar ini adalah nilainya apa gitu. Bisa aja ditulis 3A kecil tambah 10 tambah apalah, suka-suka pembuat soal. B besar itu misalkan 20 gitu. Suka-suka pembuat soal. Cuma kita harus menentukan apa kaitan antara A besar sama B besar. Udah disuruh gitu doang sama si pembuat soal. Begitu. Nah, untuk mendapatkan si nilai B udah nggak kita cari. Kenapa? Karena nilainya udah ada 10. Tapi nilai A besar gimana? 3A kecil. A kecilnya belum ada. Nah, itu ada di soal gitu. Jadi caranya begitu. Konsepsi soal tuh maksudnya begitu. Ya. Apa sih namanya? Kak. Iya, Akmaluddin. Berarti maksud dari tabel tuh A memiliki nilai 3A gitu ya, Kak? Oh, A besar memiliki nilai 3A kecil. 3A kecil, betul. Nah, suruh cari tuh nilainya berapa gitu maksudnya. Dan kaitannya dengan B apa? Gitu. Jadi si soal Jadi, tabel itu maksudnya kayak kaitan A sama B gitu doang ya, Kak? Betul. Kaitan A besar dengan B besar itu apa? Tapi bisa jadi dari soal itu nggak bisa menghasilkan nilai. Bisa jadi begitu. Makanya di situ di opsinya ada yang D tuh. Informasi nggak cukup. Kenapa? Nggak dapat nilainya gitu. Bisa jadi begitu, bisa. Oke, Akmaluddin. Oke, makasih, Kak. Sama-sama. Sok yang lain ada pertanyaan? Raka aman ya? Raka? Oh iya, silakan Noval. Itu kalau nilai X-nya diketahui gimana kan nyarinya? Kenapa? Nilai X-nya diketahui. Iya, kalau Kita samain. Misalkan ini 1, ini si X-nya kita bagi dengan si supaya jadi 1, misalkan ini 10. Berarti dibagi 10 ya. Ini dibagi 10, ini dibagi 10. Jadi semuanya dibagi 10 supaya jadi sama. Dengan si aturan si cangkirnya itu ya. Saya ulang ya. Si X ini kan ceritanya kita anggap sama. Si cangkirnya itu misalkan berapa ya? 10 lah misalkan. Konsepnya adalah dia harusnya sama, jadi 1 gitu. Ini sini ada variabel-variabel yang berbeda. Nah, terus ya udah di sini kalau si 10 ini kita bagi 10 supaya jadi 1, maka yang di sini juga harus dibagi 10, yang di sini juga harus dibagi 10 supaya aturannya atau si takarannya sama, begitu ceritanya. Tapi ini kalau ini kan dianggap sama ya, jadi nggak perlu lah. Nanti kayaknya di bagian yang nomor berapa gitu, kayaknya kalau nggak salah ya, kemarin saya nemu itu ada yang kayak gitu nih. Jadi disamain dulu. Kayaknya ya, saya lupa juga sih. Soal di sini atau di yang tempat yang lain. Sama-sama, Pak. Udah nih. Ada lagi nggak? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, sip. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ke berikutnya. Pekerjaan ya. Sama kayak makanan ya. Sama kayak makanan logikanya. Kenapa? Karena
kalau pekerja itu semakin banyak orang ya, semakin banyak orang berarti semakin cepat kerjaan. Ya, berarti semakin sedikit hari waktu yang semakin sedikit waktu yang dibutuhkan. Oke, kita punya pekerja di sini ya, pekerja, kemudian ada hari ya. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh 80 pekerja, tapi selesainya 18 hari. Itu patokan ya. Ya, itu patokan. 80 pekerja bisa menyelesaikan 18 hari ya. Karena beberapa alasan pekerjaan itu harus diselesaikan, karena beberapa alasan pekerjaan itu harus diselesaikan dalam waktu 16. Berarti harusnya lebih cepat ya. Oh iya. Sorry. Udah. 16. Jadi maunya lebih cepat. Mungkin ada tenggat waktu, disuruh bosnya lebih cepat. Nah, itu dia. Harusnya 80 pekerja selesai 18 hari. Nah, sekarang 16 hari. Berarti pekerjanya pasti nambah ya. Ini kurang, ini turun ya, tadi ngomongin turun bukan kurang. Turun nilainya. Maka yang di sini naik. Ya, pekerjanya harus ditambah secara logika ya, dari soal kita menentukan itu. Pertanyaan itu adalah berapa? Oh, ini hati-hati ya, ini dia tambahan pekerja. Pertanyaannya bukan berapa pekerja yang dibutuhkan, tapi pertanyaannya adalah berapa tambahan pekerja. Berarti nambahnya dari 80 berapa. Nah, nambahnya berapa. Tetap kita harus mencari apa? Si X itu pekerjanya harus berapa. Kita cari itu dulu. Karena ini naik, ini turun, berarti ini sebut berbalik nilai dari keterangan soal. Nah, dari berbalik nilai kita caranya tadi yang kita bahas itu adalah kali sejajar ya. Kali sejajar aja. Berarti ini kali ini kali ini. Berarti X kali 16, berarti 16X sama dengan 80-nya dikali dengan 18. Berapa tuh ya? Ya, ntar aja dah. Kita bagi-bagi aja dah ya. Dibagi, ini 80 sama 16 bisa sama-sama dibagi 8 ya. Dibagi 8, 2, dibagi 8, 10. Ya itulah, 180 ya, 10 kali 18 ini dibagi 2, 18 bagi 2 9, 90 pekerja bisa wah, ini soalnya kurang bagus nih, harusnya 90 ada. Jadi 90 pekerja itu bisa selesai atau bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 16 hari. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Tambahan pekerja, ya udah, berarti jadinya tambahan pekerja awalnya 80, sekarang harus menjadi 90. Berarti tambahan pekerjanya adalah 90 dikurang 80. Jadi tambah atau cari 10 orang lagi buat jadi 90 orang dan bisa selesai dalam waktu 16 hari. Nah, ini contoh berbalik nilai lagi ya. Cuma di sini yang mungkin perlu saya wanti-wanti adalah kalimatnya ya. Kalimat pertanyaan. Itu biasanya kalau soalnya pembuat soalnya ini ya, jeli, itu biasanya itu angka 90 ada tuh. Ya. Nah, kita kalau buru-buru biasanya langsung ditulis tuh 90-nya. Tanpa mengingat lagi bahwa yang ditanya bukan tambahan, yang ditanya adalah tambahan pekerja. Biasanya sih begitu. Kalau saya begitu ya, suka kejebak. Oke, Sok, Bayu, ada pertanyaan, Bayu? Nggak ada. Nggak ada, oke sih. Bayu nggak ada. Raka, Noval, Sendri, Nugraha, ada pertanyaan? Riko, aman. Oke, sip, nggak ada masalah ya. Oke, kita udah bahas beberapa soal berkaitan dengan berbalik nilai sama senilai. Coba kita cek lagi ke nomor berikutnya, nomor 8. Nih kalau nggak salah ada tambahan. Ini berkaitan dengan kemampuan dan waktu kalau nggak salah ya. Soal kayak soal-soal CPNS gitu.
atau psikotes ya. Nah, ini saya sempat agak bingung nih. Perbandingan kecepatan A dan B dalam mengcopy pada mesin fotokopi adalah 4:6. Ya, A berbanding B itu 4:6. Ini kemarin saya salah ya, ketukar. Maksudnya adalah harusnya ini A banding B adalah, ini misalkan 4 menit, ini 6 menit. Berarti A lebih cepat ya. Kemarin saya di kelasnya mana lupa saya. Saya bilang bahwa si A lebih lambat ya Pak. Salah ya, saya terbolak ya ngasih tahunya. A itu misalkan 4 menit, B-nya 6 menit. Berarti si A lebih cepat daripada si B. Nah, karena ngomongin waktu, kecepatan ya. Nah, itu dia. Ya gitulah ya, perbandingan ini menjadi patokan nanti. Terus A dan B menghasilkan, nah menghasilkan berarti ngomongin kemampuan. Kemampuannya itu menghasilkan 360 lembar dalam waktu 8 menit ya. Kemampuannya, kemampuan A dan B digabung maksudnya. Kemampuan A dan B digabung, kemudian menghasilkan 360 lembar dalam 8 menit. Nah, ini penggabungan kemampuan, sedangkan di sini perbandingannya bukan kemampuan tapi waktu. Nah, ini soal yang agak tipikal sih sebenarnya. Jadi, kita tulis dulu ngomongin kemampuan dulu deh, kemampuan. Ya, kita bukan ngomongin waktu tapi ngomongin kemampuan ya. Nah, kemampuan A dan kemampuan si B ya. Nah, kalau A waktunya adalah misalkan 4 menit, ya misal 4 menit, berarti kemampuannya adalah kita balik aja, jadi 1/4 kemampuannya. Sedangkan si B 6 menit berarti 1/6 kemampuannya. Ini ngomongin kemampuannya bukan waktu ya. Nah, si A lebih cepat kan? 1/4. Ya, 1/4 kemampuannya lebih gede. Karena lebih cepat. Ya, saya ulang. Si A itu lebih cepat. Kenapa? 4 menit ya, lebih cepat 2 menit daripada si B. Berarti kemampuannya harus lebih besar daripada si B. Ya, kemampuan dia dalam menghasilkan lembar fotokopian itu 1/4 lebih besar dari si B, yaitu 1/6. Ya, kita pakai patokannya 1:1 gitu. Nah, itu masing-masing kemampuan si A sama si B. Nah, itu jadi di sini ada kemampuan. Nah, oke. Nah, terus di situ ada kolom, di situ ada lembarnya si kertas ya. Kemudian ada waktunya berapa menit. Nah, dengan kemampuan A sama B yang adalah belum kita hitung, kertasnya menghasilkan 360 lembar dalam waktu 8 menit. Nah, ini ada tiga konsep nih. Kemudian, berapakah waktu yang dibutuhkan? Enggak tahu waktunya untuk menghasilkan 5.400 lembar kertas, tapi yang ngerjain cuma si B. Nah, kemampuannya beda nih. Nah, ini kayak tadi ya modelnya. Nah, di sini kita lihat angkanya dulu ya. Kalau ini saya nggak jadiin sama ini sebenarnya bisa, tapi saya bikin jadi sepasang-sepasang ya. Jadi kita ngomongin kemampuan dulu deh ya, kemampuannya ya. Kemampuan si B udah ada 1/6, kita tulis 1/6 ya. Nah, terus kemampuan A tambah B belum. Kemampuan A tambah B ya berarti ya kemampuan A 1/4, kemampuan si B adalah 1/6. Berarti tinggal jumlahin aja, 1/4 ditambah 1/6. Per berapa ya? 12 ya, per 12 ya. 12 bagi 4, 3 kali 1, 3, 12 bagi 6, 2, 2 kali 1, 2. Berarti 3 tambah 2, 5. 5/12. Nah, lebih gede ya. 5/12. Nah, ini kan 2/12. Ini 5/12. Nah, udah. Jadi yang ini adalah A tambah B digabung. Kertasnya bisa 360 lembar dalam waktu 6 menit. Ini si B doang, kemampuannya 1/6. Kertasnya ada 5.400 lembar, sedangkan waktunya nggak tahu. Nah, langkah yang biasa yang saya pakai adalah kita cocokkan sepasang-sepasang. Maksudnya begini. Nah, ini
pasang dulu. Kita tentukan kemampuan sama kertas. Waktunya anggap sama. Waktunya anggap sama. Kalau kemampuannya bertambah dengan waktu yang sama, kertasnya kira-kira bakal lebih banyak apa enggak? Ya, saya ulang ya. Kemampuannya nambah ya. Kemampuan si mesin fotokopi nambah. Atau misalkan awalnya mesinnya cuma 1 mesin fotokopi. Kemudian mesinnya kita tambah. Mesinnya jadi 3 mesin. Kira-kira bakal lebih banyak kertas nggak yang bisa dihasilkan? Raka. Iya, betul. Berarti kalau gitu, kalau kemampuannya naik, maka si kertasnya juga pasti naik. Ya. Sama-sama naik. Berarti apa? Senilai. Untuk yang sepasang berkaitan dengan kemampuan dan kertas. Ya. Jadi kita utak-atik sepasang-sepasang. Nah, sekarang kita ngomongin kertas sama si waktunya. Nah, sekarang waktu, kita ngomongin waktu sama kertas. Kalau waktunya dengan catatan kemampuannya sama ya, mesin foto Oh, sorry. Hilang lama nih sinyalnya. Suara saya udah oke kan ya? Halo, tes. Aman, Pak. Udah Kak. Oh, udah. Oke, sip. Oke, thank you. Oke, saya ulang tadi berkaitan dengan si kertas sama si waktunya ya. Dengan mesin fotokopi yang kita anggap sama, cuma ada 1 nih. Semakin banyak waktu yang dihasilkan oleh mesin tersebut, maka semakin banyak kertasnya. Ya, saya ulang, dia lama nih ngerjain, awalnya cuma sejam. Sejam cuma 500 lembar misalkan. Ya kalau dia ada nambah jadi 2 jam ya jadi 1000 lembar kan. Jadi nambah. Berarti kalau ini naik, yang ini juga naik. Jadi sama-sama naik. Berarti senilai juga antara sepasang kertas dan menitnya atau waktunya. Jadi saya bikin ada 3 kolom di sini. 3 kolom ini saya partisi jadi sepasang-sepasang. Jadi kita bisa menentukan antara kemampuan dan kertas itu senilai atau berbalik nilai, dan kertas dan si waktu atau menitnya itu senilai atau berbalik nilai. Nah, kalau dari sini udah enak. Kenapa? Karena kita udah tahu cara ngerjainnya. Ya, kita udah tahu tadi cara mengerjakannya. Kalau senilai bagaimana? Ya, kalau yang senilai dua-duanya ya. Senilai bagaimana dan bagaimana. Udah. Caranya gimana? Kali silang ya. Karena senilai, maka kali silang. Berarti ini ke sini. Ini ke sini. Ini senilai juga, kali silang juga. Set. Ini ke sini. Nah, udah selesai. Yang X dulu deh. X-nya dikali 360 dikali 1/6. Ya, berarti 1/6 dari kiri ya. 1/6 kali 360 dikali dengan X. Dah. Terus yang ini 5/12 dikali dengan 5400 dikali dengan kesini 8. Nah, begitu ceritanya ya. Jadi saya pakai cara konsep perkalian, jadi kalinya begini. Ya, tadi udah kita tentukan. Ini bisa nggak yang satu senilai yang satu berbalik nilai? Bisa aja. Di soal yang berbeda mungkin bisa aja. Dan ketika itu terjadi, ya kita udah tahu cara ngalihinnya bagaimana. Yang penting itu kita menentukan dan cara ngalihinnya. Ini bisa dibagi ya, yang ini 60. Oh, udah duhur ya. Berapa nih?
Dibagi 8 sama 12 3 ya. 54 bagi 3 berapa sih? Astagfirullahaladzim. 54 dibagi 3 itu 18. Tiga delapan jadi 3, ini 3 ada 0, 5, 3 ada 0-nya, ada 2, dah beres. Jadi 300, dah. 300 ya? 300. Lah, perasaan kemarin saya ngitung nggak 300. Ini salah di mana ngitungnya? Taruh. 300 ini apa? 300 enggak sampai 300 ini. Bukan 300. Ya kalau nggak salah setengah jam, kemarin saya ngitung ya, setengah jam nih. Setengah jam itu berarti harusnya, oh ini menit ya. Setengah jam itu menit berarti harus 30 dong. Ini nolnya kenapa? Kenapa nolnya kelebihan ya? Ada yang salah nggak saya di sini ya? Saya ulang ya. 4/6, 1/4, 1/6, 12 bagi 4, 3, 12 bagi 6, 2, 2/12, 5/12 benar. Ini kemampuan A sama B menghasilkan 360 lembar dalam waktu 8 menit. Kemudian si B doang itu 1/6. Kertasnya 5.400, waktunya berapa menit? 1/6 dikali 360 kali X, betul, 5/12 kali 5.400 dikali 8. 8 bagi 4, 2, 12 bagi 4, 3, 54 dibagi 3, 18, 1.800. Ini bener ya? Ntar saya lihat coret-coretan saya lagi deh. Harusnya 30 menit ya, harusnya 30 menit. Ada yang bisa ngeliat nggak? Saya ada salah ngitung nggak di sini? Kak, mau Iya. nanya Kak. Oh, itu iya, silakan. kemampuannya kenapa naik ya Kak? Dari 5/12 ke 1/6? 5/12 ke berapa? Kan kemampuan A tambah B itu 5/12. Kemampuan B ya 1/6. Tapi kenapa naik? Kenapa naik? Oh, ini kenapa saya tulis di sini naik gitu? Iya. Oh, ini Pas ceritanya. Oh, iya ya. Oh, maksudnya gini, maksudnya ini tadi kita lagi ngomongin bukannya ngomongin si jadi kita yang ngomongin naik ini itu bukan ngomongin 5/12-nya jadi naik, jadi harusnya naik kan, harusnya bukan 1/6 dong gitu kan. Ini kertasnya 360, ininya 5.400, ini naik udah benar, tapi di sininya harusnya naik juga dong gitu karena senilai gitu ya, maksudnya gitu kan. Nah, ini maksudnya yang naik di sini bukan si masalah dia 5/12-nya itu harusnya naik jadi lebih dari 5/12, bukan. Jadi maksudnya naik di sini adalah kita harus menentukan si kalimat atau pasangan antara kemampuan dan kertas itu senilai atau bukan, senilai atau berbalik nilai. Nah, itu bisa kita tentukan dari logika si soalnya ya. Jadi kita mau menentukan di si kemampuan sama kertas ini senilai atau berbalik nilai. Dari mana? Ya dari logikanya ya. Kalau misalkan dia kemampuannya lebih, maka kertasnya harusnya
semakin banyak. Kalau misalkan kemampuannya berkurang, maka kertasnya harusnya semakin berkurang. Itu artinya secara logika antara kemampuan sama si kertas itu harusnya senilai. Maka di sini saya tulis di sini yang ini harusnya naik, yang ini juga harusnya naik sehingga ini senilai. Nah, kenapa ini masalah, kenapa ini 5/12 dan di sini 1/6 lebih kecil, bukannya naik, itu karena dia di sini ada X yang kita nggak tahu itu berapa menit. Ini ada X, faktor X di sini ya. Ada faktor X di sini. Jadi makanya di sini bisa aja naik, bisa aja turun. Tapi yang kita permasalahkan bukan secara logika realnya, tapi logika dari antara kemampuan sama kertas dengan waktu yang sama. Jadi ini waktunya diabaikan. Jadi kita mau mencari kemampuan kertas dalam waktu yang sama, kira-kira yang kiri kemampuannya naik, kertasnya bakal naik atau turun. Begitu ceritanya. Ya. Kita mau mencari senilai atau berbalik nilai antara kemampuan sama kertas gitu. Nah, kalau yang ini juga sama, ini kenapa naik, ini kenapa naik? Ya, karena di sini di antara kertas sama menit si kemampuannya diabaikan. Jadi kemampuannya anggap aja sama. Ya, kemampuannya anggap aja sama. Jadi kertasnya misalkan waktunya semakin banyak. Misalkan mesin fotokopiannya 1, waktunya semakin banyak nih. Ya kan? Karena waktunya semakin banyak, maka mau nggak mau dia si kertasnya pastinya akan menghasilkan lebih banyak juga. Berarti kalau gitu semakin naik waktunya, maka si kertasnya juga semakin naik nilainya atau semakin banyak. Nah, itu artinya apa? Artinya perbandingan antara kertas dan menit itu disebut perbandingan senilai. Begitu ya. Itu ceritanya ya, maksudnya itu. Bentar, saya mau cek dulu. Ada pertanyaan lagi yang lain? Tadi siapa yang nanya? Udah paham belum? Mohon maaf Kak, mau nanya Kak. Iya. Sok. Itu yang di bawah tuh yang 1.800 dapat dari mana Kak? 1.800 dapat dari mana? Ini ceritanya tadi saya bagi 5.400 dengan 3. Benar nggak 1.800 ini? 5 bagi 3, 5.400 dibagi 3. 5 bagi 3, 1, 1, 3, 24 bagi 3, 8. Iya benar ya, 1.800 ya? Benar nggak? Oh iya benar Kak. Oke. Kasih. Iya. Oke, Cuma Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Sebentar, saya masih bingung nih kenapa saya salah ngitung. Bentar. Bentar. 6, 60, 54, 54. Nah, saya belum nemu ya. Nah, saya cek lagi catatan saya deh. Salahnya di mana ya? Yusuf, udah lewat 3 menit ya. Sampai sini dulu ya, ntar sisanya saya saya coba bahas, terus nanti saya kirim linknya ya, bisa kalian pelajarin lagi nanti. Terus yang rekaman ini juga insya Allah ntar dibagikan linknya juga ya, oke? Nanti saya coba perbaiki yang berkaitan dengan nomor 8 ini, sip, kali aja ada salah ngitung atau ada mungkin salah soal ya, bisa jadi sih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi kita cukupkan sampai di sini dulu. Kalaupun ada pertanyaan nanti bisa japri atau mungkin bisa bisa tanya di grup ya, bebas-bebas aja lewat WA. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Benar itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah itu pastinya dari diri saya pribadi. Mohon dimaafkan jikalau ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Masih nggak? Yo, Assalamualaikum. Sendri. Waalaikumsalam. Apa?